Selamat pagi, mahasiswa STIE Surakarta yang saya banggakan. Berjumpa lagi dengan saya, Nugroho Agung Cahyono, selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Accounting Information System. Baik, di pertemuan kali ini materi akan saya sampaikan terkait dengan kebijakan akuntansi. Nah, sesuai dengan asumsi dasar penyusunan laporan keuangan, terdapat dua asumsi dasar penyusunan laporan keuangan. Yang pertama, dasar akrual atau disebut juga accrual basis, di mana pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang diakui pada saat kejadian atau bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan dicatat dalam akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Yang kedua, kelangsungan usaha atau going concern, di mana laporan keuangan disusun dengan anggapan terdapat kelangsungan usaha perusahaan dan perusahaan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Diasumsikan perusahaan tidak bermaksud melikuidasi dan mengurangi secara material skala usahanya. Penyajian laporan keuangan disusun atas dasar accrual basis, di mana transaksi usaha perusahaan yang meliputi pendapatan dan biaya serta peristiwa lain diakui pada saat kejadiannya. Penyajian secara keseluruhan unsur-unsur laporan keuangan dalam laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan saldo laba, dan laporan arus kas yang harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku secara umum. Dalam hal ini terdapat beberapa poin, antara lain yang pertama adalah aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Kewajiban merupakan utang usaha masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Ekuitas merupakan hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Dan beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Terkait dengan penyajian aset, bahwa aset disusun berdasarkan likuiditasnya, dalam arti kemampuan suatu aset menjadi cair, menjadi kas kembali. Nah, dalam hal ini akun dengan karakteristik paling cair atau paling liquid akan diletakkan pada urutan teratas dalam klasifikasi aset. Penggolongan aset antara lain ada kas dan setara kas, piutang, persediaan, biaya dibayar di muka, investasi, aset tetap, beban ditangguhkan, biaya pengembangan proyek, dan biaya pra-operasi. Tentang penyajian kewajiban, dalam hal ini terdapat kewajiban jangka pendek, di mana kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun dan pelunasannya dengan menggunakan current asset atau dengan kewajiban jangka pendek lainnya dikategorikan sebagai kewajiban lancar. Kedua adalah kewajiban jangka panjang, kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Bagian dari kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun direklasifikasi
ke kewajiban lancar sebagai kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo. Lalu ada kewajiban lain, yaitu kewajiban yang timbul dari uang muka penjualan diakui pada saat dan senilai penerimaan uang muka. Kewajiban yang timbul dari pembelian barang diakui pada saat dan senilai penerimaan barang. Penyajian ekuitas di sini terdapat modal disetor, yaitu modal yang telah disetorkan ke dalam rekening perusahaan oleh masing-masing pemodal. Dalam akuntansi, yang dihitung sebagai ekuitas adalah modal disetor. Berbeda dengan modal disetor, terdapat modal dasar yang sering disebut dalam akta pendirian perusahaan atau biasanya PT, di mana modal dasar mengandung pengertian seluruh modal yang disepakati antara pemegang saham sebagai saham maksimum untuk menjalankan perusahaan. Jadi, modal disetor adalah bagian dari modal perusahaan. Laba ditahan atau retained earnings di sini adalah laba bersih perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Jumlah laba ditahan akan dilaporkan menambah ekuitas dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Tujuan dari laba ditahan adalah untuk investasi atau membayar utang perusahaan. Penyajian pendapatan meliputi pendapatan usaha, yaitu pendapatan usaha dari aktivitas pokok perusahaan. Sedangkan pendapatan lain-lain di sini merupakan pendapatan yang diperoleh di luar aktivitas pokok operasional perusahaan, dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan lain-lain. Dan terakhir adalah penyajian beban. Beban diakui sebesar yang harus dikorbankan guna mencapai tujuannya. Besarnya meliputi beban yang telah dikeluarkan dan yang masih terutang. Sesuai dengan pembagian kegiatan pokok dan tujuan pembiayaan yang dilakukan, beban diklasifikasi pada ada beban proyek, beban pemasaran, beban umum dan administrasi, dan beban yang timbul di luar kegiatan pokok di atas, termasuk beban keuangan dicatat dan dilaporkan sebagai beban lain-lain. Demikian materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan kebijakan akuntansi. Semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.